Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Herman Heron, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saat ini saya bertugas di Komisi 6 DPR RI dan juga sebagai pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya dari fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jawa Barat 8, Ciayu, Cirebon, dan Indramayu. Sekarang Anda semua sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Selamat menyaksikan. Ya, saya tidak pernah bercita-cita menjadi politisi. Karena sejak kecil saya selalu bercita-cita saya ingin menjadi profesional, bahkan saya secara spesifik saya ingin menjadi insinyur. Dan terkabul cita-cita saya menjadi seorang insinyur. Dan sebagai seorang engineer tentu kami selalu berpikir sistem. Nah, oleh karena itu kalau ditanya saya apakah saya yang mendorong ataupun menarik barangkali ke dunia politik, ya adalah jalan hidup. Saya anggap masuk dunia politik sebagai jalan hidup dan saya berlabuh di Partai Demokrat, yaitu lahirnya sosok pimpinan Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang saya kira ini menjadi figur karismatik dan sosok kebangsaan yang bisa menjadi panutan bagi politisi. Saya kira yang kemudian membawa saya sampai hari ini masih berada dalam lingkaran ataupun dalam dunia politik. Dan saya alhamdulillah sudah 4 periode berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sukses itu relatif, ya. Tergantung kita akan melihat cara pandang, di mana kita bisa melihat terhadap success story-nya. Bahkan kalau lebih luas lagi, ketika saya diberikan tugas oleh partai untuk menjadi pimpinan di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, ini lebih luas lagi karena BAKN bisa mengawasi bukan hanya di lingkup pusat, tetapi para pengguna anggaran belanja negara, para pengguna keuangan negara, baik itu instansi pemerintah, BUMN, BUMD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi apapun yang mengelola atau menggunakan anggaran negara. Saya pernah memimpin di Komisi 4 DPR selama 7 tahun. Waktu yang cukup panjang dan alhamdulillah banyak menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tentu ini bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat. Ya. Dan yang sampai saat ini tentu menjadi payung hukum yang selalu menjadi spirit dan semangat kita bersama, yaitu Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Saya juga pernah memimpin Komisi 2. Komisi 2 bidang pertanahan, pemerintahan, dan kepemiluan. Tentu ya secara kebijakan ya terlibat langsung bersama kawan-kawan di pimpinan maupun anggota Komisi 2. Tetapi paling berkesan adalah ketika saya juga diminta untuk menjadi Ketua Panja Revisi Undang-Undang Pertanahan Nomor 5 Tahun 60. Nah, kemudian saya di Komisi 6 dan ini adalah periode kedua saya di Komisi 6. Saya termasuk yang memang kalau sudah berada dalam satu lingkup kerja, saya menekuni. Nah, oleh karena itu di 6 saya tentu juga sebagai Kapoksi sebelumnya, saya terus menyuarakan hal-hal yang terbaik, khususnya untuk badan usaha milik negara, untuk lingkup perdagangan, untuk koperasi, untuk UMKM, dan tentu badan-badan lainnya. Saya kira itu. Pemerintahan berbeda cara kepemimpinan. Satu itu yang dapat kita rasakan. Yang kedua, lingkungan DPR juga sangat dipengaruhi oleh cara dan gaya kepemimpinan nasional. Sangat dipengaruhi oleh presidennya. Dan pada sisi lain juga kinerja dari seluruh mitra sangat ditentukan oleh keberadaan dan kemampuan fiskal negara. Ini yang tentu akan berbeda iklim, berbeda situasi, dan berbeda cara.
di era Presiden SBY betul-betul DPR demokratis, ya. Dan pemerintah memberikan ruang yang cukup besar untuk bisa kita melakukan akselerasi dalam berbagai ide gagasan di DPR yang kemudian bisa menjadi counterpart dengan para mitranya di pemerintah. Bukan berarti saya kemudian membicarakan bahwa demokrasi menurun di era selanjutnya. Namun ada cara kepemimpinan yang berbeda. Sehingga kemudian penguasaan sebagian besar kursi parlemen di pemerintahan, tentu ruang gerak untuk kita mengangkat hal-hal yang lebih sensitif ini ya dapat diselesaikan di DPR itu sendiri. Istri saya seorang dokter, ya, seorang dokter dan berhasil sebagai profesinya, pernah menyandang sebagai dokter teladan, dan kemudian sifat yang tentu ini menjadi pagar bagi kami dan keluarga adalah sifat idealismenya. Gitu. Sifat idealisme itu sulit untuk didapatkan dimanapun karena nggak ada pelajarannya. Idealisme tumbuh dan dari hati dan pikirannya. Jadi idealismenya inilah yang kemudian memagari semuanya, ya, termasuk ya bukan berarti saya tidak punya idealisme, saya punya idealisme. Namun kalau mengukur tingkat kekuatan idealisme, istri saya punya idealisme yang jauh lebih kuat. Gitu. Nah, oleh karenanya, karena istri saya nggak pernah neko-neko, nggak pernah banyak tuntutan, ya bagi kami untuk melewati masa kehidupan ini ya biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang ingin berlebihan, ingin glamor, ya tidak ada. Gitu. Kami ya biasa aja mengarungi kehidupan yang biasa. Nah, kalaupun saat ini tentu berada di jalur politik, itu pun adalah jalan Tuhan. Gitu. Karena memang sesuatu hal yang tidak diinginkan sebetulnya. Sebagai seorang dokter, kemudian menjadi tenaga ASN, menjadi pegawai negeri sipil, dan 22 tahun menjadi pegawai negeri sipil, kemudian mengundurkan diri, pensiun dini dari PNS karena punya anak kecil, ya. Kami setelah 10 tahun kemudian memiliki amanah lagi dari Allah, dan kemudian karena itulah istri saya berhenti dari PNS untuk membesarkan anak-anak. Namun ya tentu perjalanan hidup kadang tidak bisa diterka gitu ya. Bahwa kemudian di tengah perjalanan kawan-kawannya mendorong untuk maju sebagai pimpinan daerah, pada akhirnya ikut pilkada di Indramayu. Nah, begitu mengikuti pilkada, meskipun ya banyak sekali luka-likunya gitu, ya pada akhirnya mengikuti kontestasi dan belum bisa mendapatkan sesuai dengan harapan, tetapi memiliki suara yang sangat besar. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan pada akhirnya untuk di tingkat provinsi, dan alhamdulillah setelah melewati pemilu menjadi satu-satunya perempuan dari Demokrat yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, satu-satunya perempuan, dan suara individunya terbanyak. Jadi suara individu terbanyak, dan perlu dicatat ya, suara yang diperoleh oleh istri saya, Dr. Ratnawati, melampaui suara perolehan saya. Jadi ya bakatnya adalah gitu ya. Ada bakatnya, ada talentanya di bidang politik. Suaranya 15.000 di atas saya, meskipun kursinya lebih banyak tentu di provinsi. Nah, oleh karena itulah saya kira inilah juga menjadi fondasi untuk saya. Karena dalam kehidupan selama bahwa lingkungan keluarga mendukung, lingkungan keluarga juga menopang, ya insya Allah kita karir juga akan lebih baik. Dan tidak pernah yang penting adalah tidak pernah mempermasalahkan ketersediaan waktu. Kadang waktu untuk keluarga jauh lebih sedikit karena saya harus melaksanakan tugas-tugas kedewanan,
saya juga harus menjalankan tugas-tugas kepartean. Namun saya kira istri dan anak-anak saya sudah paham dengan situasi ini, dan itulah juga yang memperkuat posisi saya untuk tetap berkontribusi dimanapun saya berada. Oke, Bapak bekerja di kantor atau langsung turun ke lapangan? Ke lapangan. Saya lebih senang bahwa tugas-tugas kedewanan ini justru membaca situasi rakyat, kemudian menampung aspirasi rakyat, harapan rakyat, dan itulah yang menjadi perjuangan-perjuangan saya di dalam pengambilan kebijakan ataupun pengambilan keputusan di DPR. Kembali lagi Komisi 4 atau Komisi 7? Karena kan Bapak basicnya intinya gitu ya. Lanjutkan Komisi 6. Enggak. Tetap ya? Ya, mau ke Komisi 4, mau ke Komisi 7 sama saja. Sepanjang bahwa kontribusi kita nyata bisa memberikan ataupun bisa memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Memajukan ekonomi digital atau ekonomi tradisional? Masyarakat Indonesia masih perlu sentuhan sehingga memajukan hal yang sangat mendasar, sangat mikro, yaitu ekonomi tradisional. Sehingga dari situlah kita bisa membaca apa yang tepat untuk dikembangkan ke depan, termasuk mengembangkan kepada ekonomi digital. Quality time sama istri atau traveling dengan? Quality time dengan istri. Karena bagaimanapun perjuangan hidup saya dari awal, dari titik nol, seperti di pom bensin, dimulai dari nol bersama dengan istri.